Halo teman-teman, selamat datang di podcast Alien Quadrat. Di podcast Alien Quadrat ini, kita nggak akan berakting jadi alien. Ya, aneh banget kan kalau gitu. Tapi mulai episode ini dan selanjutnya, kita akan lebih sering ngobrol-ngobrol, komen-komen tentang relationship, mindset, produktivitas, dan karena basicnya kami anak UMN, maka juga akan serba-serbi UMN juga. Nah, di podcast ini kami berharap bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam pencarian identitas diri, nambah ilmu, pengalaman, eksplorasi, sembari having fun bareng teman-teman. Jadi ya, intinya biar kita bisa maju bersama dan produktif bersama. Selamat mendengarkan podcast kami. Halo teman-teman, halo guys. Ya, selamat datang kembali di podcast Alien Quadrat. Dan di episode kedua kali ini, kita akan membahas sesuatu yang ngarahnya ke relationship. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas friendzone. Ya, topik friendzone ini kan asik banget ya, teman-teman. Karena kalau ngobrolin friendzone bisa sampai berjam-jam, curhat ke sana kemari, ya pokoknya asik lah. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita akan kenalan dulu. Oke, perkenalkan, aku Iglo. Dan kali ini aku nggak akan ngobrol sendirian kayak orang fake atau orang aneh gitu ngomong sama diri sendiri. Tapi aku akan ditemenin sama temen aku. Siapakah dia? Boleh nih langsung kenalan. Halo semuanya, kenalin aku Viba, bisa dipanggil Ebe atau Viba juga. Salam kenal. Nah, salam kenal tuh teman-teman dari EB. Oke, teman-teman sebelum mulai, aku lebih sering manggil EB Vibe. Jadi aku sering manggilnya Vib. Nah, nanti jangan kebalik-balik ya teman-teman. Karena aku nanti manggilnya Vib. Ya toh Vib. You. Oke, mungkin kita langsung ya Vib, ke pembahasan tentang friendzone-nya. Kok pembahasan? Kayaknya serius banget kalau pembahasan ya. Berarti apa? Ngobrol-ngobrol ya. Ini tuh emang topiknya agak hahaha, sering Topiknya agak terjadi ya apa ini? sepertinya. Membagongkan. Ih, Membagongkan. Oke, oke, teman-teman kita. Nah, sebentar. Sebelum kita masuk ke cerita-ceritanya. Jadi kita, kalau aku ya, kalau aku itu soal friendzone itu apa ya? Bisa dibilang jadi korban ya, korban friendzone. Jadi ada pengalaman jadi orang yang di friendzonein gitu loh. Kalau kamu apa, Feb? aku itu gimana ya? Pelaku dan korban. Mantap Cuma, loh. Pelaku. cuma, cuman yang pelaku ini aku nggak yakin bisa disebut sebagai pelaku atau korban juga gitu. Tapi aku merasa aku sebagai pelaku gitu. Kayak parah banget loh Be gitu ya. Waduh, enggak lah. Pasti nih, maksudnya eh nggak bisa yakin. Berarti gimana nih, Feb, maksudnya? Eh Gimana ya, pelaku. Aku sebagai pelaku tuh yang sebut saja dia Abang Cilok gitu ya. Kecil lah. Oh, oke, oke. Abang Muter-muter. Cil. Itu tuh Muter-muter maksudnya. kita dulu sekelas gitu loh, di kelas 7. Di 7. kelas 7 SMP ya berarti. Ya. Iya, terus itu aku ngakak sih, aku nggak tahu tiba-tiba pas habis senam tuh dia ngasih apa ke dalam tasku. Terus aku nggak tahu itu aku pernah lempar boneka itu. Saking kayak aku tuh dulu kayak defense banget gitu loh kelas SMP. Jadi kayak kalau ada barang aneh-aneh di atas meja atau di dalam tas tuh langsung aku buang. Gak pernah, Mas- gak pernah aku nanya gitu. Ini punya siapa? Gak pernah. Terus ternyata ada punya si abang cilok ini gitu. Aduh, aduh. Nah, Hatinya kayak terus gimana itu iya, terus dibuang kayak kayaknya gitu. dia, oh, Vibe, kayak, ya gitulah, kayak, gue kayak, terus aku kayak, kan masih kelas 7 ya, gak tahu apa-apa gitu tuh kayak, pokoknya ngangong-ngangong dah tuh, kelas 7 dia ngomong kayak gitu. Terus
udah naik kelas ternyata dia masih Masih kayak ada tanda kayak kutip perasaan ya berarti ya. iya Aduh. masih ngejar gitu. Terus kan zaman dulu kan kayak pakai BBM gitu kan, Bener. BBM gitu. Terus kayak sering chat-chat gitu. Terus aku cuman kayak oke, balasnya biasa aja karena kayak ya udah biasa aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Terus teman-temanku kayak langsung kayak, kok lu nggak lulus sih itu 2 tahun, terus gue harus apa kayak gitu, harus apa, kayak bisa dipaksain orang. Emang Mantap kayak sih. terus dengan kelas 9 kayaknya terakhir sih itu, kayak mungkin udah capek gitu kali ya, nggak dapet juga. Terus terakhir tuh kita perpisahan ke Jogja. Tapi nggak satu SMA lagi. Nggak satu SMA karena nggak tahu juga sih. Dia sempat Iya. nanyain waktu pas aku pindah SMA, kayak kenapa pindah, kenapa nggak di sini aja. Terus bilang, gue nggak mau deh. Nggak mau karena emang nggak terlalu, yang di SMA lama tuh nggak terlalu suka aja gitu, karena kakakku dulu juga pernah di situ kan, cuman kayak kayaknya mau beda aja deh, jadilah di SMA yang baru. Sengebet itu ya, yang teman kamu ini ya, teman Iya, friendzone-mu ya. iya. Terus ini aku sebagai paku ya, terus dia kayak, terus saya kelas 9 ini kita mencoba gitu. Kalau terus tiba-tiba dia nanya gitu di chat, Vibe, kamu mau nggak teman gitu. Terus oke. Itu posisinya aku ingat banget, aku lagi ngeles, aku lagi kuis sama guruku di tempat les. Terus tiba-tiba temanku ambil handphoneku, terus dia nanya, ini dijawab apa? Nah, jawab aja iya. Terus aku bilang gitu. Ya. Terus ya udah, kok gitu sih Be, katanya. Ya udah nggak apa-apa, kasih kesempatan aja, cobain dulu. Terus ternyata kayak selama itu tuh dia kayak seperti penguntit ya, seperti penguntit gitu. Ya Kayak, karena benar-benar ada ini kali ya, benar-benar iya suka kayak, kali. iya Cuman kayaknya begitu. Terus emang pas kelas 9 itu kita beda kelas gitu loh. Sumpah, ini mah puji Tuhan banget ya. Aku sekelas sama dia cuma sekali doang. Kelas 7. Kelas 8, kelas 9 tuh aku gak pernah sekelas. Cuman yang kelas 9 ini jaraknya tuh deket kelasnya. Dia A, aku B. sering main Sebelahan gitu. gitu. Dia Terus sering main ke kelasmu. sering ngeliatin di jendela gitu loh. What Kayak, the hell? Creepy banget. Ya, ngapain? Creepy Terus banget anjir. aku sih karena posisinya waktu itu duduknya kayak di tengah gitu loh. Kadang di tengah, kadang di pojok. Jadi kayak kalau aku duduk di pojok tuh, dia kan nggak bisa ngeliat ya. Pojok tembok gitu loh, mepet ke tembok, terus nggak bisa lihat. Terus dia ke teman aku, Vibe mana? Kayak bahasa ucapan mulut gitu. Vibe mana? Terus tuh duduk di pojok. Oh oke. Terus ya udah kan, pas kita jalin itu teman itu, dia sering nyamperin ke kelas. Ujian pun kayak belajar sama aku di kelas. Oke, Beb, bentar. Oke, Beb, bentar. Aku pengen jelasin ke teman-teman. Kalau friendzone yang kita omongin ini, definisinya kan ini ya, Beb. Kayak, ya yang diceritain Vivi tadi ya, bener nggak, Beb? Kayak, itu situasi pertemanan antara cowok dan cewek. Tapi salah satunya Kak benar-benar memiliki ketertarikan romantis dan mungkin seksual gitu terhadap teman ceweknya itu atau sebaliknya. Jadi kan ya kayak yang diceritain Vivi tadi sampai lihat jendela ya ngikutin gitu ya. Aduh, tapi maksudnya teman-temanmu approve gitu, malah kayak dorong-dorong gitu nggak sih? Biasanya kan kalau Enggak. teman kan gitu kan, Kak, Iya sih, cie ada yang gitu nggak sih? Kayak, ada, sumpah itu aku kesel banget loh. ya, makanya sebenarnya tuh Kak, kalau cie gitu tuh bikin kesel nggak sih? Kayak, Iya, mungkin ada orang yang kayak suka gitu loh, kayak malu-malu kucing gitu. Cuman kalau aku kayak nggak mau. iya bener sih. Malah bikin tambah nggak suka gitu loh Iya, cuman sama aku orangnya. ada sebab yang nggak suka gitu loh sama dia, kenapa? Makanya aku kayak Oke, jadi oke. enggak deh Tapi gitu. ini Vip, dia seringnya
polanya friendzone-nya tuh berarti ngobrolin kamu di BBM atau gimana tuh, Kayak Beb, kalau dulu? nanya, kalau dulu kayak selagi anak SMP kali ya, kayak nanya gitu loh, halo lagi di mana, terus lagi apa, terus selalu kayak gitu tanya diulang-ulang gitu, terus kayak bosan gitu kan, kayak apa sih, terus eh kan kalau disampaikan setiap hari juga risih ya, terus Risih lah. karena risih banget. Kalau aku sih risih ya, cuman nggak tahu teman-temanku sih yang kayak begitu dia Yep. aja gitu, kayak suka gitu. Mm-mm. Terus ya udah, pas 3 hari ketiga tuh aku kayak udah deh sampai sini aja, kayaknya gue nggak bisa deh, gue nggak mau dapat karma yang gede kayaknya. Kayak itu parah sih. Berarti karena ini ya, kamu ya, karena kasihan toh, Kayak dia bertahun-tahun ngejar kamu, akhirnya ya deh. iya, mungkin penasaran gitu ya sama aku kayak gimana gitu tuh, lu rasain tuh 3 hari. Mm-mm. Tapi Kayak itu enak-enak. hitungannya ada pacaran belum sih, Fit? Atau cuman Enggak dong, apa ya? enggak dong kalau kayak gitu kan. Kalau Apa? TTM? iya, Hmm. Tapi karena sampai ini, Fit, kayak nonton bioskop bareng atau enggak. Aku tuh dulu SMP itu kayak pulang sekolah les gak pernah ada kesempatan untuk main gitu. berarti dia cuman apa ya? Ya ngajak ngobrol gitu atau Iya waktu kayak waktu setelah kamu iya ini. oh iya kayak ke kantin. Aku nggak tahu itu ibu kantin kayak nerima aja, aku waktu itu ingat banget beli bakmi. Mm-mm. Terus aku mau bayar dong. Terus katanya udah bayar deh itu sama buat itu tuh anak yang di sana. Hah, Gila, tuh gila aku Fit. langsung kayak ini dong. Gue nggak mau dong. Iya Kayak iya. apa? Gue ada duit kasih sama mak gue. Nggak Mm-mm. perlu dibayarin. Terus nggak usah. Biar orang makan aja. Suka Apa sih? gila banget sih. Kayak Aku dulu nggak sampai segitu sih. kamu dulu gitu. Aku dulu nggak sampai segitu. Maksudnya suka ya suka tapi nggak bayarin. Oh, aku juga nggak tahu loh. Cuman emang cara nge-treat dia tuh apa sih? Eh, mungkin kalau nyaman gitu kali ya. Cuman kalau aku sih kayak apaan sih nih? Ilfil gitu aku. Malah malah nggak cocok ya kamu ya. Mungkin dia Aku dia nggak cocok. terlalu ini ya, terlalu apa ya? Kalau Clingy. menurutku, clingy Aku nggak banget tahu gak sih. sih. Padahal Ih, untung nggak salah sih, bener sih, Beb. tuh nggak sekali sumpah. Tapi aku pas kelas 7 tuh dia pernah minta sama wali kelasku untuk buat kayak Pas. duduk bareng, duduk bareng. Ah, Cuman aku nggak mau. ya ya ya. Wah, gila sih. Ya, Sebegitunya suka ya. Oh ya, Beb. mau. Berarti emangnya itu dia nganu, mesti kan ada alasan kan kamu di hari hari pertamanya. Maksudnya kayak itu kamu baikin atau memang kamu kalau sama semua orang mau baikin gitu atau gimana tuh? Dia kan pasti Aku ada alasan. aku nggak ngerti ya. Dia melihat aku tuh seperti apa gitu ya. Cuman kalau emang aku sama temen tuh baik gitu loh. Nggak pernah aku kayak ngejulit gitu, nggak pernah. Mungkin pernah ngejulit, cuman nggak sampai kayak geng-geng gitu, aku nggak pernah. Jadi kayak butterfly sosial gitu. Jadi kamu kayak Mungkin karena gitu ya. mungkin ya, mungkin kamu aja ngobrol terus gitu ya, atau sampai curhat-curhatan nggak sih? Atau cuman ya biasa dia yang ngejar Biasa terus? dia yang ngajar. Mungkin Karena dia di lingkungannya nggak ada temen yang kayak gitu, Beb. Biasanya gitu, Beb. Karena dulu aku ya gitu sih. emang ya. Iya, iya. Dulu gini-gini. Nah, kalau ceritaku, aku itu sama teman Frezonku tuh udah dari SD, ya. Dari SD, SMP, SMA. Nah, waktu SD tuh kita tuh musuhan, Beb, sebenarnya, Beb. Hmm. Saingan kompetisi gitu kan. Kayak, oi, nilaimu berapa? Nilaimu IPS berapa? Nilaimu IPA berapa? Kita malah saingan gitu kan. Tapi Hmm. dari saingan malah jadi sering ngobrol gitu kan, interaksi Kak. Bisa bantuin nggak ngerjain yang bab ini atau PR ini gitu kan. Jadinya malah kayak interaksi gitu kan. Itu masih teman waktu SD.
mulai SMP tuh agak kerasa. Cuman dia dapat pacar, ada Wah, pacar. terus Dan kita waktu itu beda kelas sama, Pip, kayak ceritamu, tetanggaan. Dia wah, kelas I, aku kelas H. hmm, Tetanggaan kan, sampingan. Cuman dia udah ada pacar. Nah, mulai mulai dia ada pacar tuh aku kayak entah kenapa kayak tertantang gitu loh, kak. Wah, kok kok agak gimana gitu ya teman dekatku dapat pacar gitu kan. Kayak aku kok agak jealous karena dia kan memang baikin gitu loh, Bib. Kalau sama hmm, aku baikin, aku ajak curhat dia mau. Terus kayak ngobrol macem-macem dia juga dengerin. Jadi kayak dan aku tuh waktu itu memang nggak banyak teman-teman yang sehangat itu sama aku. Jadi aku kayak ngerasa memang ya itu dibaikin. Mungkin dia ada perasaan balik atau gimana. Makanya kayak gitu, Bib. Mungkin temanmu itu oh, kayak gitu ngerasanya. tapi aku Enggak. merasa tidak, Iya, nggak tahu bener. sih. Tapi kamu Tapi pernah jadi korban friendzone nggak? Waktu jadi korban friendzone ngerasain kayak gitu sih, Bang? pernah sih, cuman Nah, nggak sampai kayak gitu, nggak pernah, nggak pernah, nggak sampai kayak nggak galau kayak orang bego itu, enggak, seklingi gitu ya, nggak sampai seklingi gitu ya. nggak sampai kayak gitulah. Iya, ya bener sih. Tapi, Tapi lebih ke memotivasi sih, iya kan, ke-challenge kan. Kayak lebih tertantang gitu kan. iya, lebih ke memotivasi diri ya. Kayak, kayak gimana ya? Rasanya tuh waktu di friendzone dulu, entah kenapa aku ke-challenge kan, Beb. Terus, Hmm, kayak aku jadi sering tanya gini loh, kayak, apa aku kurang ya sama buat standarnya dia ya? Kurang pintar hmm, kali, atau kurang apa kurang ganteng aku sampai dulu ingat banget ya beli obat itu loh sabun muka jerawat waktu aku mulai jerawatannya mulai banyak agak banyak aku beli sabun muka jerawat nabung sendiri terus aku beli biar kak mungkin coba ya siapa tahu gitu kan aneh gitu loh kak ke challenge gitu. tapi nggak tahu sih, tapi kalau sepenglihatan aku gitu ya, kayak pengamatan aku sama teman-teman aku yang emang udah puber gitu, ya bakal memperhatikan penampilan mereka untuk terlihat lebih baik di teman-teman mereka atau lawan jenis mereka gitu. Ya nggak Mm-mm. sih? Iya tapi kalau jadi pelaku friendzone sih aku nggak pernah ya jadinya ya gitu makanya aku undang kamu nih biar biar dapat dua perspektif kan Tapi karena aku kayak bisa gitu itu disebut pelaku ya. iya toh Aku masuk di pelaku lah tuh itu temenmu Ais, yang kamu yang love Rezonin ber bertahun-tahun nggak berapa tahun tuh 3 tahun. Tapi SMA aku sempat chat sama dia, tapi dengan posisi dia udah punya pacar. Cuman oh aku tapi nggak ngeladeninnya, kayak ya udah, oh gue oke gue mudeng-mudeng malah gue dengerin malah aja. malah apa tapi berarti temenan aja kan ya malah temenan lagi Iya, tetap temenan iya, biasa. kata teman biasa. Tapi ya mungkin kalau kita ketemu kayak orang nggak kenal sih. Waktu itu aku pernah ketemu di pasar lama. Itu aku pernah ketemuan di salah satu tempat kuliner di di sini, di kotaku. Terus aku tahu itu dia. Waktu itu aku ingat banget, aku lagi beli es krim gulung gitu. Terus dia tiba-tiba nge-DM aku, lo tadi di pasar lama, apa ya, pasar lama ya. Terus iya, kenapa itu lu kan? Terus bilang enggak, itu bukan gue. Terus kayak, itu siapa? Itu hantu, gue bilang gitu. Tapi dia kayak ya udah, kayak aku dengerin aja kibulannya, dia mau cerita apa aku dengerin aja. Terus aku cuma kayak oke, iya, oke, gitu gitu doang. Oke. Syukur Terus nggak tahu emang karakternya kayak gitu kali ya. Mungkin kalau menjaga perasaan ceweknya gitu, tapi ya udah, aku sempat ketemu ceweknya kok, tapi ceweknya baik banget, parah, pinter pinter juga. tapi gitu ya memang ya
kenapa ya, waktu itu temen lu yang friendzone kan dia bertahun-tahun ya, Bib. Mm-mm. Bertahun-tahun ngempet kan. Dan aku juga yo, itu waktu dari SMP sampai SMA. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya? 6 tahun, lebih 6 lama tahun, Jir. kamu dong. Lebih Iya, kau. 6 Aku tahun ya. cuma tiga tahun doang. 6 tahun. Tapi aku kan nggak apa ya, nggak sevokal temenmu itu loh. Nggak sampai kayak ngintip jendela. Jadi kalau aku sama dia ketemuannya tuh di tempat les, Bib. Emang semua tuh kadang kayak bermula di tempat les. Seringnya di tempat les kan. Hmm. Nah, itu makanya Kak, ya itu dari Ya itu. dari dari tempat lesnya itu. Tapi 6 tahun dia, anjir. Aku ya kalau mikir-mikir, wah mantap juga sih. Karena Tapi ketemu memang tiap hari nggak sih? tapi memang senyaman itu, Beb. Aku kayak senyaman itu sama dia kalau ngobrolin apa aja ya Nyambung. bisa nyambung, connect gitu. Cuman kalau di sekolah kan dia kan mungkin karena jaga image ya, ada pacarnya kan. Hmm. Jadi agak menjauh dari aku Hmm. kalau di sekolah. Cuman ya masih tahu orang-orang kalau temenan kita. Tapi nah ini mulai menarik. Waktu SMA kan dia putus nih sama pacarnya, Beb. Hmm. Terus aku kan juga kayak tahu lah kalau dia putus. Dia juga cerita kan di les kenapa putus gitu kan. Habis itu kan malam itu tuh kayak tinggi-tingginya. Kalau dari aku ya, kalau dari pandanganku, tinggi-tingginya perasaan friendzone-nya mendekati ke pacaran gitu loh. Jadi kayak itu yang paling tingginya, titik tertingginya. Terus jadi aku kan ya istilahnya apa ya, nganterin pulang gitu loh. Nganterin pulang dia. Nah, kalau buat aku tuh hal yang spesial ya. Nggak tahu kalau buat dia mungkin hal yang biasa aja. Ngam- Nganterin pulang tuh waktu SMA emang kayaknya nggak kamu aja di go. Mungkin dia Iya, ngerasa makanya. ngerasa juga deh. Soalnya kalau dulu SMA teman-teman tuh yang maupun suka atau nggak suka gitu terus dianterin pulang nih sama temennya atau sama crushnya gitu kayak ngerasa, ih anjir gue dianterin pulang, Nah, rumah ya kan. aja gitu ya. Ya Padahal kan. kayak ada teman-teman lain yang minta dianterin pulang, tapi kenapa milihnya si dia gitu. Nah, ya bener makanya. Itu Kayak, makanya menurutku kayak titik tertingginya waktu dulu. Titik tertingginya friendzone mendekati pacaran kan. Terus ya udah, terus setelah itu kita malah agak saling nge-friendzone gitu, Beb. Saling nge-friendzone kayak gimana ya? Kadang dia deket, tapi aku agak menjauh. Kadang aku yang mulai deket, tapi dia yang agak jauh. Jadi kayak entah kenapa kita saling friendzone gitu. Mungkin karena udah nyaman jadi teman aja kali ya. tapi pernah confess nggak ke dia? Confess pernah, bentar. Tapi agak simpen buat nanti, Beb. Ini buat agak nanti. Jangan terlalu buka kartu. Nanti materinya habis. Belum sampai 30 menit. Oke, ini berapa menit? Anjir. Oke lah. Kalau misal, tapi kalau di cerita kamu ini ya, Beb. Dia confess ya ke kamu ya? Iya, pernah. Cuma aku bilang enggak, makasih. Makanya aku nolak karena nggak tahu ya. Kayak apa sih? Gitu, apa sih? Karena ini apa? Karakternya nggak cocok sama lu. Ada Kayaknya nggak standar cocok yang sih. nggak cocok sama lu. Ada. Kalau Pasti lu ya apa? ada. Standar lu apa? Standar Aku karakter aku cowok apa? pasti kayak kebanyakan cewek lainnya nggak sih. Cuman kalau lihat dia ada karakter yang nggak aku suka gitu loh. Kayak aneh gitu, freak banget wah. Gitu. Nggak suka. Jadi Ah, kayak ya udahlah. berarti apa, Beb? Maksudnya harus pinter kah cowoknya Nggak atau harus pinter apa? pasti nggak sih? Pinter pasti ya. Apa? Pinter Harus pasti apa? kayak siapa sih nggak pinter? Kayak karakternya gimana ya? Aku bingung deh deskripsikan standarnya. Nah, Oh, macam opa-opa Korea deh. buat terlalu tinggi Pak itu Nah kan standarnya. makanya
pasti semua cewek itu ada standarnya pasti kayak gitu. Cuman ya emang kebetulan karakter ini tuh nggak cocok aja. Kalau standarnya pasti kayak ngeliat cakep gitu pasti iya nggak sih? Iya, iya. Yang penting Iya, 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 mungkin benar. kayak karakternya kali ya. Karakter paling penting sih. Iya, benar sih. Karena kalau misal nggak cocok kan ya berarti memang nggak cocok gitu kan ya, Bib. Iya, Soalnya sampai gimana? sampai sampai lo mau ngapain juga. Ya Kalau nggak aku cocok. kalau Kalau aku nggak sendiri, cocok. tapi ada loh yang walaupun karakter dia nggak cocok, kalau misalkan dikejar terus itu bakalan lulu. Tapi gini nggak sih, Bib? Aku sebenarnya agak kurang suka konsep kayak gitu. Karena kak namanya hubungan romantis tuh kayak dia tuh bukannya sama-sama gitu loh. Sama-sama Hmm, suka ya kan. Terus hmm, sama-sama stabil mentalnya gitu. Sama-sama stabil pikiran sama hatinya. Jadi kan biar kayak saling membangun gitu, biar maju bareng. Kalau misal kayak satu ngejar bener-bener kayak yang diceritamu gitu, hmm, dikejar habis-habisan, kan dia kan berarti cuman kayak apa ya, menggantungkan kebahagiaannya di cewek yang dia suka. Kak, hmm. aku nggak akan bahagia sebelum aku bisa pacaran sama dia. Ya kan itu kan gimana ya, kayak nggak stabil kan dia berarti mentalnya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu sih isi hati dan otak dia tuh kayak apa gitu pemikiran dia. Makanya kan kayak ya gitu loh, terlalu menggantungkan gitu loh. Makanya aku kurang suka kalau konsep atau ada teman aku yang cerita, "Glu, aku dikejar-kejar terus sama dia bertahun-tahun, udah 3 tahun gitu. Apa aku iyain aja ya, coba jadi pacar?" Tolak kalau aku. Ngapain orangnya ngejar-ngejar kamu? Ya kan 3 tahun berturut-turut terus, tapi lu nya nggak suka. Tapi ada loh gue maksudnya kayak gitu. Ada ya? Ada benar-benar ada gitu. Temanku sendiri sih dia dikejar terus dia coba gitu kerja berapa tahun itu pokoknya lumayan lah 2 tahun kali ya terus ya pacaran di awalnya nggak suka tapi lama-lama kayak oke lama-lama dia kayak bucin berdua-duanya bucin aku pusing Hanya ngeliatnya kayak bucin. Aja. terus aku bilang kayak kadang kayak mau diajak ketemuan tuh kayak susah gitu loh ayo Heeh. tuh nggak bisa kan emang free-nya tuh kan kita Sabtu Minggu ya Iya, ya, bener terus sih. kalau nggak Sabtu kayak ayo weh main nih sama teman-teman yang lain terus gak bisa gue mau pergi sama doi itu kayak oke ya oke itu kayak bucin banget wah. Terus kemarin Valentine terus apa gitu mereka berdua sudahlah Pacaran, masih pacaran. sekarang masih Oh, berarti ya. teman-teman SMA ya teman SMA Berarti bukan ya teman bisa kuliah juga ya. iya ada lah pasti kayak gitu Iya, aku ya, nggak bener tahu sih. ya Nggak tahu ya, mungkin karena aku yang nggak ngerasain kan, Beb. iya aku Aku juga nggak aku kan ngerasain juga ngejar-ngejar bertahun-tahun, 6 tahun gitu. 6 tahun, tapi kita saling nge-friendzone sih. Dan ya gitu. Kalau yang aku rasain dulu, orang yang korban friendzone ya, termasuk aku sama mungkin teman-teman lain yang sekarang lagi ngalamin sedang di friendzone, kayaknya tuh self esteem-nya kita tuh rendah gitu, Beb. Jadi kan karena nggak berani nembak ya, kita ngerasa kayak nyaman terus kan jadi teman sama dia. Tapi ada perasaan, jadinya nggak berani nembak. Dan itu yang gimana ya? Jadinya tuh kita kayak conflicting, overthinking gitu loh jadinya. Kayak kalau kita buat story, dia nggak skip story-nya kita, terus kita posting, dia like fotonya kita, atau hal yang biasa aja buat dia, tapi kita ngerasanya spesial gitu loh. Ya nggak, Bib? iya sih pasti overthinking takut takut kayak kayaknya kalau gue confess gue takut jauhan deh sama dia atau dia ilfeel sama gue pasti ada kayak gitu sih ya enggak sih kalau aku ya kayak aduh ini orang ilfeel gak ya sama gue kayak Iya, iya, bener-bener. Ya, karena ini nggak sih, Bib, kamu waktu jadi pelaku, mungkin waktu temanmu itu, lu pernah bantuin ngerjain PR-nya dia nggak? Atau apa gitu? aku pernah bantuin dia bikin cerpen Nah, ya kan? sekali Nah doang itu, nah itu mungkin bisa, Bib. Karena
kalau aku dulu kan pernah dibantuin juga kan, kayak gitu. Terus aku ngerasanya itu wah spesial gitu Kak. Wah, Kak aku tambah seneng gitu sama dia. Padahal dia cuman biasa aja bantu aku. Mungkin gitu. Kamu gimana dulu? Ya nggak, bener nggak? Aku sebenarnya waktu itu dia minta bantuin PR tuh kayak aku gabut gitu loh. Terus Ah, kebetulan aku emang lagi terinspirasi, dia minta bantuin bikin cerpen, ya udah aku bantuin bikin cerpen. Tapi ya. kalau PR-PR yang kayak PKM misalkan kerjain dong tolong atau ajarin tuh aku nggak pernah, karena aku sendiri blow on waktu itu. Nggak blow on juga sih, cuman aku nggak bisa ngajarin orang gitu. Iya ya. Berarti Jadi kayak self, ya udah berarti belajarnya untuk diri gue sendiri, nggak bisa ngajarin orang lain gitu. berarti bener kan? Cuman biasa aja kan buat kamu kan? Bantuin dia cerpen kan? Bantuin dia Biasa buat aja. cerpen. Ya Hmm. mungkin bener. Tapi dia ngerasanya spesial gitu. Aduh, saya tidak tahu ya, tapi ya udahlah, kalau spesial terima kasih. Tapi kamu pernah ngerasa saling nge-friendzonin juga nggak gitu? Enggak sih, nggak tahu ya, kalau kalau yang pelaku ini aku nggak ngerasa gitu, cuman kayak ngerasa bersalah aja. Tapi enggak juga ah, aku waktu itu Piye toh? tapi enggak juga, lagian siapa suruh ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan gitu ya. Oke, kalau kayak kalau dari hawa-hawa obrolan berarti kamu nggak pernah kan saling nge-friendzone. Enggak Soalnya sih. kalau aku pernah, sering malah Ih, 6 parah tahun banget. Ih, parah saling banget. nge-friendzonin. Ih, Jangan a- sering-sering, a- Mbak. alay Jangan banget, jarang sering-sering begitu. alay banget ngomongnya parah banget bro. Parah banget loh. Ih, parah banget. Saling Ih, nge-friendzone apa ya? Kayak gini sih kalau dulu. Mungkin ya, pernah tuh dulu waktu kayak malam malam budaya. Jadi ada ya malam budaya satu sekolah buat persiapan buat latihan drama gitu malam budaya Vip. Terus di stage stage besar gitulah. Nah aku dapat peran, dia juga dapat peran. Udah kita main, dramanya selesai. Terus eh aku karena dia juga waktu itu udah putus sama pacarnya kan. Aku minta foto bareng sama dia gitu kan. Terus kayak fotonya aku kayak eh ya foto bareng gitulah. Terus dia juga kayak oh iya yuk glue gitu, ayo glue foto gitu. Habis itu udah itu kan aku kan yang deket kan, maksudnya yang berusaha deketin lagi ke dia foto. Tapi setelah foto besok besoknya aku kayak ajak ngobrol yang lebih menuju ke bau-bau romantis, dia agak mulai jauh lagi, agak kayak agak jauh menjauhi aku lagi. Terus habis itu gantian di tempat les, dia ada masalah apa gitu loh, sama kayaknya sama pacarnya lagi sih, masalah lagi, mungkin mau balikan ya, ada masalah lagi, terus kayak cerita lagi, terus akhirnya kita malah jadi kayak jok-jokan gitu, santai, jok santai, luas, luas gitu, kok luas, ya luas, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya di akhir lesesan dia yang gantian minta foto, "Glu foto yuk," gitu. Entah kenapa ya, aneh banget gitu loh, Kak. Dia ngajakin aku foto dan ya aku ya mau-mau aja gitu kan. Pokoknya kayak ya gitu, saling ngefriendzonin. Kalau nginget-nginget ya asik sebenarnya, cuman nggak nyaman sih kalau di hati. nyamannya karena nggak ada status gitu kan. Ya nggak Status ada sama ya udah kepastian. temenan, temenan Bener, doang. bener nggak ada kepastian, Fik. Ya Jadi jadi gitu, nggak ada kepastian. Nah, oke. Ini kita mulai masuk yang agak serius nih, Fik. Ya kan? Tipsnya nih. oke. Tips buat yang sedang di friendzone. Apa nih, Fik? Kalau dari kamu, dari pelaku nih, dari pelaku Eh, friendzone. Tipsnya aduh, apa nih, Fik? tipsnya, tips apa? Mau nge-friendzonin atau supaya tidak menjadi korban?
supaya tidak menjadi korban loh berarti. Harus gimana ya? Saya tidak tahu. Cuman kalau aku, janganlah kamu terbawa suasana. Jangan termakan omongan manis. Jangan mudah luluh. Waduh. Iya sih Jangan bener. mudah luluh. Itu kayak mudah luluh tuh kayak itu kayak melayat loh. Apalagi kalau sama bener-bener kayak satu suka gitu. Terus itu beneran keras. Lu friendzone sama keras lu sendiri itu kayak langsung melayat ya sih kayak jadi es krim dah lu. Berarti apa ini Feb intinya ya? Mulai apa ya? Intinya, Ngukur ya, refleksi relasi lu, relasi kamu, ya enggak? Kayak mulai ngukur aja relasi kamu sama dia tuh sebatas temen atau memang ada sesuatu yang lebih, ya enggak? ya menurut aku sih kalau dari aku fokus sama hal yang benar-benar produktif gitu loh. Lu jangan mikirin kayak kayak jadi mikirin kayak temen lu gitu, kayak jangan gitu, kayak harus ada rasa bodo amat gitu. Harus Benar, ya benar. bertingkahnya jangan kayak ngasih harapan gitu, tapi kayak bertingkah biasa aja. Gak usah kasih embel-embel kayak kamu lagi apa, udah makan atau belum, itu kayak itu sama aja gitu, jangan. Benar sih. Karena dengan cara kita ngasih perhatian ke dia tuh malah makin menjadi gitu. Makin menjadi atau makin ilfil, ya enggak? Makin iya, antara dia makin jadi atau makin ilfil gitu sama ya kamu. benar. Ya makanya mulai diukur aja relasinya kita sama dia. Bisa nih ya kalau menurutku ngetes sih, Fit. Ya enggak? Gimana Kamu tuh pernah nggak ngetesnya? ngetes? Apa? Karena dulu aku pernah ngetes sih. Cuman ngetesnya gini kalau dulu. Aku diem dulu kan. Terus kayak ngelihat sebentar. Kayak gimana gitu loh. Dia masih menjauh terus atau waktu aku diemin dia balik lagi. Ngajak ngobrol lagi, deket lagi gitu. Tapi cara ngetes ini tuh agak satu pihak ya, Bib. Ya nggak setuju nggak kamu? Karena kan kita Iya, satu pihak kan karena dari inisiatif sendiri kan. inisiatif sendiri, bener. Hmm. Sebenarnya cara yang lebih baik ya, Beb, kalau buat dua pihak ya, ya bilang aja nggak sih, kayak saling komunikasiin langsung. Itu membutuhkan keberanian sangat tinggi tidak sih? Nah, bener. Makanya ini Itu lanjut ke tips selanjutnya. Apa nih, Beb? Tips nomor 2, Beb. tadi itu yang pertama apa sih, rasa bodo amat ya? Rasa bodo amat sama mulai ngukur Mulai relasi. fokus mengukur relasi. Yang ketiga dong berarti. Yang kedua apa? Yang kedua itu Kalau harus misal kita takut, oh, enggak ini sih. ya sebenarnya itu salah satu cara sih. Ya Harus kan? ungkapin ungkapin gitu. Iya, benar. Harus Iya kan? ungkapin, iya. Harus ngobrol aja, komunikasi. Karena astaga, Ah, anjir, ki lucu ki Vip, masuk podcast, Vip. maaf ya tuh. Nggak Masuk apa-apa ya. podcastnya nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi Jadi nanti kayak itu siapa, Vip? Kakakmu apa ibumu? my Your auntie, mother. Oh, your auntie. auntie. Auntie Anda Iya. masuk podcast, auntie. Oke. Jadi tuh sebenarnya kita emang benar, ya salah satu cara harus ngungkapin pesan sebenarnya sih, karena emang nggak menjamin jawabannya bakal sesuai dengan harapan kalian atau harapan kita, harapan aku, harapan Iglo gitu ya. Tapi bisa aja kamu tahu gitu loh, melalui ungkapan ini kayak aku suka kamu. Terus dia bisa ngasih keputusan nih, sorry ya, makasih ya perasaannya, tapi aku nggak bisa. Nah kan kita kayak gitu tahu ya dia nggak suka sama kita, jadi kita bisa kayak pelan-pelan mundur gitu. Iya benar sih. Iya nggak sih? Dapat pandangannya dia ya kan, dapat Iya. kejelasan. Hmm. Oke, tapi ini sih, Bib, kalau misal masih takut ya, kalau misal masih takut ngomong, bisa juga tanya teman gitu nggak sih, Bib? Kayak, atau secara aktif tadi, balik lagi. Refleksinya gini, biar jelas ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Refleksinya tuh kira-kira social value kalian tuh sama nggak? Mirip nggak sama social value aku? Karena mungkin
dikit social value yang sama antara Hmm. lu sama gue, dia sama kamu. Jadi Kak, kalau social value-nya beda banget tuh Kak, gimana ya? Mungkin kalian lebih cocok jadi teman. Batasannya memang salah satu faktornya kenapa kalian lebih cocok jadi teman di perspektifnya dia. Karena sosial value Hmm. kalian beda, ya enggak? Bisa jadi sih. Atau tadi tanya temen biar dapat pendapat lain ya, pandangan lain Iya, ya, ya enggak? kalau temen tuh terkadang ada yang temen baik hati, kadang ada temen yang kayak Eh. da, iya, kayak gue kayak apa sih rasa, Ya, tapi gitu sih kebanyakan. teman-teman. Tapi tapi kadang kamu bisa, nggak tahu sih kalau teman-teman cowok atau cewek kamu suka sama kamu, maksudnya kayak cocok gitu sosialnya, itu bisa minta bantuan gitu loh. Tahu, ngerti nggak gue? Apa? Mak comblangin, mak Iya, comblangin. iya, itu Bener cara sih. cara ninja nggak sih? Walaupun dia nggak suka, terus tapi dengan bantuan teman-temannya buat hasut, kayak tolong dong, kayak ini gini lah gitu. Terus ada teman yang benar-benar baik kayak gitu. Ya, tapi agak ini enggak sih? Satu Cuman pihak lagi. iya, cuman Nanti aduh, enggak, takutnya kalau misal di mak comblangin gitu, kalau agak memang sosial value-nya benar-benar nggak cocok atau orangnya iya, memang nggak klop aja, cuman tapi jadi suka karena iya, dimatomblangin, nanti cuman relationship-nya kan toxic. iya sih, cuman emang agak membagongkan sih, ada yang pas comblangin gitu, malah yang dicomblangin gak dia, Nah, malah yang itu, dia. Terus kayak, itu. itu kayak itu sering banget, itu sering banget. Ya udah makanya tadi aja teman-teman refleksi secara aktif refleksi teman-teman, terus ya sama komunikasiin, bilang aja karena kalian akan dapat kejelasan. Iya, Karena kan kondisi friendzone itu sebenarnya nggak nyaman ya, Beb, ya nggak? melelahkan sih. Kalau aku nggak salah ya, aku pernah baca riset tuh orang itu akan jauh lebih sakit kalau nggak bilang atau diindepin perasaan cintanya ke teman friendzone-nya. Kayak stuck terus gitu kan dia. Hmm. Ya, take it from me guys. 6 tahun deh, Tapi itu 6 tahun. aduh, itu Tapi cara gimana Fit? ngungkapinnya berat banget ya sih, kayak Memang, takut. memang sih. Aduh, itu takut banget loh, itu Memang. bener-bener aduh. ah. 6 tahun ya Fit aku. Tapi Tapi dia tahu kan, akhirnya aku nganu sih confess sih, berani sih. Berani confess terus kata karena dia apa? ya temen aja. Ya, oke lah. Ya, ya gitu. Terus aku sedih gitu kan. Ya, Mm. aku kan orangnya sebenarnya jarang banget nangis ya, Fit. Cuman Mm. waktu setelah confess nangis sih. Terus Nangis sih parah sih. Tapi ya udah kayak setelah itu ya ya lepas itu loh. Kayak dapat plong kejelasan, ya. Mm-mm. lepas plong di hatinya rasanya. Mm-mm. Karena ya gimana ya, pertemanan friendzone tuh nggak kayak di film guys. Nggak semuanya happy ending ya. Romantisannya tuh beda. Nggak Ya kayak nggak, princess ya. nggak kayak princess. Kalian harus Ah. berani ngomong biar jelas, dapat kejelasan di hati kalian. Ya Oh gitu. my god. Makanya udah langsung aja lakuin sesuatu, cepet-cepet keluar, lakuin sesuatu, jangan cuma dengerin podcast ini, langsung bilang aja kalau perlu ya kan habis ini, Iya. habis denger podcast ini. Tremor gak sih? Tremor dulu. Aduh. Tapi memang tremor sih waktu ngomongnya, waktu confess-nya. Tremor Pasti parah sih, tremor parah sih. ya gimana nggak tremor? Iya, lah friendzone ya. Ya gitulah. Asik makanya friendzone, ya enggak? Loh ini kita nggak Ah, kerasa udah 45 menit lebih ngomongnya. friendzone itu lebih asik daripada pacaran ya kayaknya. Guys, enggak ya, ngawur. Enggak Eh, lah. masa sih? Kayak Gini, aku Feb. rasa iya deh. Asikan friendzone ya? Kayak asikan friendzone deh. Karena lo di-treat kadang lebih baik daripada pacaran gitu gak sih? Cuman aku nggak tahu ya guys. Aku belum pernah pacaran. Itu menjalin hubungan Sama, yang Feb. benar-benar. Iya, Cuman sama, kayaknya Feb. melihat friendzone di sekitaran aku tuh, mereka di-treat dengan lebih baik daripada yang statusnya jelas. Ada. Terus aku kayak, oh my god, Ya omu. udahlah. Mungkin next time ya, Feb.
next time kalau mungkin kita apa udah dapet pacar masing-masing ya toh. Kita podcastan lagi. Astaga. Bandingin friendzone versus pacaran ya enggak? Oke, Ntar mungkin gimana Pip? Ntar. nggak tahu, pacar gue kayaknya masih on the way deh. Aduh, Oke, mungkin bisa nih Pip pesan terakhir ya buat teman-teman yang sedang dalam friendzone. Dari kamu apa Pip? Pesannya, coba dicari kejelasannya. Kalau misalkan kamu sudah lelah dengan kondisi itu, ya udah cukup. Kamu harus lebih ada hal yang lebih produktif yang harus kamu lakukan daripada kamu nungguin si friendzone ini. Kayak nggak penting, guys. Ayo kita bangkit. Emang nggak semudah itu sih. Cuman Mantap. emang nggak semudah itu. Cuman melangkah satu langkah itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada kamu mikirin setiap hari kayak overthinking gitu, kayak aduh gue gimana nih. Itu jangan, guys. Yes, betul. Karena ya gitu guys. Nggak Ingat nyaman. guys. Ingat guys, kalian yang kuliah atau yang sekolah, yang sedang mendalami friendzone, kerja, itu kayak apa sih? Nggak worth it sama diri kamu. Jadi kamu berhak untuk mendapatkan kejelasan dan mendapatkan yang lebih jelas gitu. Yes, betul. Kalaupun nanti ditolak atau kalau diiyain ya puji Tuhan ya. Berarti kan kalian beruntung. Tapi kalau ditolak, ya udah, rasain aja semua emosinya. Iya, boleh kok. Karena Langsung di email ke podcastnya Iglo dan nangis bersama Iglo, nggak apa-apa guys. Ya, nggak, aku sudah lewat itu, udah lama udah lewat. Kan siapa tahu dengerin Ya sih, bener narasumber itu kayak bener emosinya guys. ada Ya guys. gitu. Oke, tadi rasain aja semua emosinya. Galaunya nggak apa-apa, nangisnya sambil denger lagu-lagu. Galau-galau gitu nggak apa-apa. Tapi terus abis itu ya udah, jangan kelamaan bersedih. Gerakin lagi mindsetnya kayak yang tadi Vivi bilang, produktif. Karena apa Viv? Kamu tahu nggak? Masih banyak ikan yang jauh lebih cantik dan lebih cocok buat kalian di laut. Kok ikan? Berarti apa? Cewek Iya. ya? Ya ikan kan. Cewek atau cowok? Iya, ikan masih kan banyak gitu. metafora. Oke. Oke. Seperti itu guys, podcast kali ini, podcast episode 2, Alien Kuadrat. Kita akhiri segmen, bentar, aku lupa segmen kali ini tuh apa ya? Aku lupa. Nanti di thumbnailnya ada guys segmennya kalau tentang relationship. Aku lupa semua. Maaf guys. Oke, Vip, kamu mungkin bisa nih Vip closing, mungkin kasih tahu teman-teman Instagram kamu apa atau media sosial kamu apa kalau mau. Kalau kalian mau ngikutin keseharian aku atau kegabutan aku, follow di Instagram aku Vibu Virginia. Disatuin aja huruf kecil F-nya pakai Evanta, Virginia-nya pakai huruf V. Yes. Oke guys, followers, ayo follow aku. Oke guys, ya follow Vivi ya guys. Oke, kalau aku ya promosi aja, follow aku di Iglo Montana, kecil semua, IGLOO Montana, sambung semua di Instagram. Terus follow juga podcast Alien Kuadrat di Spotify. Langsung kalian cari aja. Aku juga bakal kasih link di deskripsi, karena ini juga akan tayang di YouTube ya. Nanti aku post di Instagram aku. Dan ya, semoga dari konten ini bermanfaat untuk kalian semua, membantu kalian semua yang sedang dalam friendzone. Dan mungkin itu aja ya, Vip, untuk kali ini, untuk episode kali ini. Makasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan ya, kita pamit undur diri. See you on another episode. Bye-bye.